Halo, selamat malam. Saya akan bawakan ulasan saham ya berdasarkan request dari teman-teman di grup premium. Kita mulai dari Era. Era bikin galau ya hari ini ya. Kalau saya posisi masih hold Era dan saya melihat ini sebagai peluang untuk buy on weakness. Kenapa saya masih hold? Saya mau uji coba sistem saya ini, dan saya lihat juga track recordnya masih bagus, transaksi masih bagus, dan saat ini dia lagi swing aja nih. Kalau dia bisa breakout V-line ini akan bagus banget, dan posisi juga di daily dia masih tertahan kan, dan dia baru golden cross, jadi saya lihat peluangnya masih besar sih ini. Era manfaatkan aja untuk nambah posisi untuk buy on weakness ya, era ini. Dan pada dasarnya trennya masih bagus kok. Maksudnya market di luar gitu ya, di market sektor real, di sektor real kebutuhan akan gadget juga semakin tinggi ya, mengingat orang sekarang gaya hidup digital online juga semakin nambah. Kalau dulu anak kecil mungkin baru diproyeksikan untuk punya device gadget tuh sekitar umur SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Tapi sekarang enggak, sekarang semakin anak-anak kecil aja sekarang udah pegangnya tablet gitu ya. Kenapa? Karena online learning, online school ya. Anak SD kelas 1, kelas 2 udah dipakai tablet gitu ya. Tadinya kita papa mamanya kasih handphone, kasih pinjam untuk main, sekarang keperluan jadi kebutuhan utama aja. Jadi udah jadi susah, udah tidak bisa dilepaskan dari hal-hal seperti itu sekarang. Udah disruptif ya di tengah pandemi seperti ini. Jadi saya lihat era kedepannya dalam waktu ke depan ini trennya masih baik ya, masih bagus, sentimen masih positif. Itu dari era, kemudian ALI. ALI juga sama, pada dasarnya masih oke ya, trennya juga masih bagus, apalagi program pemerintah B100. Dan kalau saya lihat ini manfaatkan untuk buy on weakness aja. Tapi jangan impulsif ya, jangan beli ketika candle merah. Kita beli ketika candlenya setidaknya abu-abu atau lebih bagus lagi biru tua. Contoh kayak era ini. Nah, hari ini kita nggak bijaksana untuk belanja ya. Kita belanja ketika posisinya mantul dari area ini, bisa mantul dan bisa melanjutkan tren naiknya. Nah, ketika dia udah mulai mantul, kan lumayan, harganya setidaknya terdiskon kan, dari titik ini gitu kan, dia udah lebih rendah. Nah, itu boleh belanja ya. BJTM. BJTM ini trennya juga, oh my god. Saya jujur saya nggak lihat BJTM, nggak pernah trading BJTM. Dan ini sebenarnya momentumnya masih bagus, cuma sayang karena ya ini kelakuan market makernya aja. Ini katalis positifnya adalah pemerintah mau menempatkan dana di bank daerah ya, BJTM dan BJBR adalah yang dapat sentimen positif. Nah, yang kayak gini-gini tuh kalau saya bilang sih cukup bersabar aja. Saya yakin marketnya masih bisa balik ya, masih bisa balik. Don't worry lah. Contoh yang pergerakannya kayak gini, coba saya cek Pura. Oh, bukan Pura. Apa ya? Dulu ada yang kayak gini sentimennya, kayak BJTM gini. Dibikin galau, malah kembali berbalik arah dan malah masih bagus trennya malah. Coba nanti kita lihat-lihat lagi ya. Habis itu ada BRPT. BRPT juga ini bikin galau ya. Tapi keputusan jual ketika dia breakout V-line sebenarnya sudah tepat. Tapi kan kita juga berpikir nggak mungkin kan dia turun sampai di bawah sini. Walaupun orang ya kalau dia breakout V-line targetnya ke berapa. Nah, coba kita cek. Kita coba cek
sebenarnya ini udah areal bottom dia sih sebenarnya ya. Kalau berdasarkan ini saya ukur dia sudah sampai di S3. Dalam waktu-waktu dekat dia bisa naik. Coba kita cek lagi di areal supportnya. Ini kita ada batas support. Ini nggak saya ukur ya, kira-kira dia berpotensi ke sini sih. Ini last resortnya, benteng terakhir. Jadi belum tentu bakal ke sini. Tapi kalau dia mungkin bisa mantul di areal-areal ini, mungkin di areal extension 1978. Walaupun saya lihat kok kayaknya bakal ditahan di areal 1000 ya. 1000 itu adalah round number. Jadi kayaknya 1000 ini adalah areal-areal bottomnya dia. Moga-moga dia nggak breakdown di bawah 1000. Kalau dia di bawah 1000 sih sentimennya cukup jelek ya. Nah, saya lihat BRPT sebenarnya udah di areal serok nih. Ya, cobalah kita coba serok. Saya kasih garis 1000 ya. Nah, 1000 ini sebagai round number ya, support round number, angka bulat ya, angka bulat. Jadi apakah dia bisa rebound? Spec buy nih, spec buy ya. Remarknya juga potensial reversal rebound ya. Spec buy. Moga-moga bisa baik ya. Sorry, nggak lihat screening lagi. MNCN. MNCN juga kita udah gambar ya areal ininya. Apakah dia bisa lanjut turun apa enggak? Kalau saya bilang sih sebenarnya ini juga sama udah di areal supportnya, di areal konsolidasi. Kalau turun lagi konyol nih dia. Ngapain? Harusnya dijaga lah, harusnya dijaga. Dan saya lihat MNCN juga potensial untuk rebound juga ada ya. Walaupun saya nggak menjamin bakal terbang ya, tapi atau bakal beneran rebound, tapi setidaknya mulai tertahan. Penurunannya sudah mulai terbatas ya. SMRA pada dasarnya trennya mulai membaik ya. Walaupun dia sempat bikin galau hari ini, tapi saya lihat pada dasarnya trennya baik. Dia akan uji coba resisten. Masih akan coba untuk naik. Coba saya gambarkan sedikit, saya kok lihat ada resisten di sini ya. Oh, nggak ada. Ya, dia tertahan. Oh. Harusnya dia bagus nih, harusnya bagus. Harusnya bagus ya. Hold aja Sumarekon. Walaupun saya belum melihat katalis yang positif. Kemarin sih ada launching cluster Ruko kalau nggak salah dan lumayan penjualannya. Tapi itu tidak melambangkan kinerja perusahaan yang baik di tengah pandemi ini. Bahasanya begitu lebih keren kali ya. Ya, MAPI juga oke ya, MAPI. Transaksinya juga bagus di tengah pelonggaran PSBB ya, pelonggaran masyarakat sudah mulai beraktivitas pelan-pelan berangsur normal. Saya lihat penjualannya juga akan semakin baik ya, MAPI ini. Masih oke kok. Ini hold aja. Kalau mau coba spec buy, ngumpulin barang ya, untuk ngumpulin. Saya lihat ini area supportnya nih. Ngumpulin aja. Ini kalau jebol ini jualan dulu aja. Ya, jebol ini jualan. Ya, sementara itu mau duduk diam, duduk manis, mau ngumpulin, boleh nggak? Boleh. Cepin. Wah, ya ini bener-bener dia nih bikin galau nih. Ya, ini kalau garisnya dipanjangin sebenarnya trennya masih oke banget. Ini kalau kita panjangin nih, saya nggak ini loh ya, nggak ngutang-ngatik. Nih Bapak Ibu bisa perhatikan warnanya masih satu garis cuma panjangin aja nih. Berarti dia kelihatannya nurut nih dengan trend line ini. Nah, pada dasarnya masih oke. Manfaatkan untuk buy on weakness. Cepin besok boleh entry kalau saya bilang. Ya, cepin besok boleh entry.
Kalau dia di bawah, dengan catatan dia tidak dibuka di bawah garis ini ya. Kalau dia masih dibuka di atas garis ini, saya bilang buy ya. Trennya masih bagus. Cepin. Sorry. Lalu Wika. Properti masih not good ya, sektor konstruksi terutama. Masih di situ-situ aja, belum oke. Masih sideways. Kalau mau spec buy, ya mungkin ini areal supportnya nih. Mau spec buy boleh nggak? Ya silakan. Adi sama ya, sama, nggak jauh beda. Keras tadi sudah saya ulas, silakan nonton di market review saya. Ulasan sekilas saja. Ini saya lihat oke ya, oke, spec buy, target T2 ya, T1 sampai T2. Excel. Nah, Excel juga disupport nih. Ini juga spec buy nih. Ingat, kalau kita di winner stocks, kita itu belinya itu malah kayak gini ya. Kita cari supportnya dan kita mulai nyicil beli di situ ya. Tapi bukan di candle, bukan candle ketika coklat tua gini atau merah tua ya. Kita cari yang gini. Besok kalau dia biru, buy ya. Candle Excel kalau biru, buy. Tekim. Tekim juga saya lihat ini akan menguji ketahanan. Moga-moga nggak jebol ya. Areal bawah selendang ini. Kalau dia kembali rebound, spec buy. Manfaatin momentum untuk spec buy ini. Pada dasarnya tren dia masih bagus sih sebenarnya Tekim ini. Lalu Inco. Wah, Inco sih hold aja. Saya juga masih hold Inco ya. Trennya masih bagus, power signal oke, transaksi good. Ini sih bikin galau doang. Ini juga besok hijau lagi, liatin aja. UNTR. UNTR hari ini kena sentimen emas yang all time high dan koreksi ya. Nah, kita lihat besok apakah bisa nutup gap apa enggak. Tadi instruksinya saya adalah sell on strength ya. Untuk emiten yang berbau-bau emas, sell on strength tadi. Breeze tadi udah saya ulas, trennya kemungkinan masih bisa naik, target saya ke 680 dulu. Besok kalau dia candlenya biru tua, silakan coba-coba untuk entry ya. Masuknya bertahap ya. Friend ini bikin galau ya. Trennya belum habis, saya lihat sih belum habis. Jadi kalau selama dia nggak buat lower low, sabar aja ya. LSIP juga masih oke, masih bagus ya. Ini manfaatkan untuk buy on weakness ya. LSIP ini jaga di V-line lah. Kalau dia candlenya biru tua, mantul dari V-line, silakan spec buy. KLBF. Nah, ini saya rasa kena sentimen aja gara-gara INAF dan KF ARB 2 hari. Pada dasarnya saya lihat sih trennya masih oke ya. Nah, oh iya, tadi yang saya mau kasih contoh justru ini nih. Nah, ini kayak gini nih. Bikin galau, terus dia pelan-pelan mulai naik lagi. Walaupun akhirnya dia turun lagi, tapi sempat membuat orang naik. Sempat naik juga ya. Makanya saya lihat BJTM, moga-moga cuma bikin galau doang kayak gini ya. Semoga. Terakhir, BBRI. BBRI masih sideways banget nih. Ini tapi kalau yang kayak begini biasanya kalau meledak cakep nih biasanya gitu ya. Di tengah BCA udah mulai bagus, yang lain-lain mulai bagus ya. Ini kayaknya bau-bau aroma duit nih kayaknya nih di BRI. BRI, BBNI, BMRI aja bagus. Tapi hari ini merah kayaknya. Tapi pada dasarnya bagus nih BMRI. Manfaatin untuk buy on weakness. Nggak ada yang request ya. Tapi saya lihat ini spec buy ya. Spec buy nih. Boleh nih nyicil beli BMRI. Oke, itu dulu ulasan dari saya. Lumayan ini 2 video. Saya mau bikin 2 video. 1 market review dan ini ulasan saham. Masing-masing sekitar 17-15an menit. Lumayan ya untuk buat belajar.
Cara pembelajaran kita ya seperti ini ya. Kita studi kasus langsung. Lihat chart perdagangan, kita analisa untuk lihat keesokan hari sembari trading. Menurut saya itu yang the best ya, timbang teori. Soalnya kalau teori saja nggak bisa ya. Ya, oke. Itu dulu review dari saya. Semoga besok market hijau ya, hijau. Kita berdoa. Besok kasih kita cuan lebar. Oke. Stay safe. Stay healthy. Happy profit semua. Good night and God bless you all.